Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali untuk menguraikan satu topik di antara 36 topik yang ada dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa, yaitu masih bicara tentang takwa. Disebutkan di sini bahwa Ramadan merupakan madrasah takwa. Lalu apa sebenarnya takwa itu dan apa indikatornya, apa tanda-tandanya? Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, paling tidak ada 258 kali kata Al-Quran yang seakar dengannya ditemukan dalam Al-Quran. Adapun makna dari takwa itu sendiri menurut Ibnu Mas'ud adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bermaksiat kepadanya, bersyukur kepadanya dan tidak boleh berbuat kufur, dan senantiasa ingat kepada Allah taala dan tidak boleh melupakannya. Mereka senantiasa taat, mereka senantiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah. Maka orang-orang yang bertakwa itu pasti memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tanda yang berbicara tentang indikator atau tanda-tanda orang bertakwa itu terdapat di 4 surat. Dalam 4 surat dalam Al-Quran, dalam 6 kelompok ayat. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Baqarah 177, Ali Imran 15-17, Ali Imran 133 hingga 136, Az-Zumar ayat 33 dan Az-Zariyat ayat 15 hingga 19. Mari kita perhatikan satu persatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 15, sekira hampir semua kita hafal tentang ayat itu. Sesudah Al-Quran dibuka di halaman pertama ada surah Al-Fatihah, lalu kemudian surah Al-Baqarah. Langsung Allah menegaskan, menginformasikan tentang ciri-ciri orang bertakwa itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita simpulkan, paling tidak ada 5 di sini ciri-ciri orang bertakwa, yaitu beriman pada yang gaib, mendirikan salat, mereka berinfak, ya, kemudian beriman kepada kitab yang diturunkan Allah beserta kitab-kitab sebelumnya, lalu juga ditegaskan kembali mereka beriman kepada hari akhir. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung. Lalu kita lihat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Cukup panjang ayatnya, tapi terdapat dalam satu ayat. Di situ paling tidak ditemukan 10 indikator orang bertakwa itu. Ya, yang pertama yaitu mereka beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mereka beriman pada hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi. Kemudian ditegaskan pula di sini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab. Mereka memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya. Anak yatim, orang miskin, musafir, minta-minta, dan juga ar-riqab yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian mereka mendirikan sholat, menepati janji, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, serta mereka itu disebut sebagai sodaku, ulaikal ladina sodaku, mereka itu orang-orang yang benar, atau juga disebut sebagai orang yang jujur atau berintegritas. Lalu dalam surah Ali Imran, ayat 15-17, orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa berdoa atau berkata, apa doa mereka? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemarin sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan menenun pakaian takwa. Ini dia. Bersumber pada surah Al-Imran 15-17. Ada situ sifat sabar, jujur, taat terus-menerus, berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Kemudian ada dalam surah Ali Imran 133 hingga 136. Ayat ini juga sangat populer disampaikan oleh guru-guru kita, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin dan seterusnya. Di sini ada 7 karakternya atau indikatornya. Mereka mohon ampun pada Allah, berimpak waktu lapang maupun sempit, mampu menahan emosi dan amarahnya, suka memaafkan sesama, senantiasa ingat pada Allah, mereka suka berbuat ihsan, lalu ketika mereka berbuat maksiat, mereka segera menghentikannya, lalu kembali beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 33, saudaraku, hanya satu yang disebut, yaitu terkait dengan syirikin, yaitu orang-orang yang benar atau jujur atau berintegritas. Walladzina jaa'a bis-sidqi was-saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membawa kebenaran itu dan membenarkannya, itulah Rasulullah yang memperjuangkannya. Mereka itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kaum muslimin dan muslimat, terakhir bisa kita jumpai indikator takwa itu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Di situ dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Siapa mereka itu? Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka itu selalu berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam karena mereka banyak beribadah tentunya. Qiyamul lail, tilawatil Quran. Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka beristighfar ketika waktu sahur itu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta-harta mereka itu ada bahagian bagi orang-orang meminta-minta, ya, orang-orang miskin. Jadi intinya juga mereka suka berinfak. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan demikian dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang bicarakan tentang tanda-tanda orang bertakwa di 6 kelompok ayat Quran yang tersebar di 4 surat, bisa kita simpulkan atau kita kumpulkan menjadi 16 tanda-tanda. Kalau kita lihat dalam tabel berikut ini, ke-16 itu bisa dikelompokkan paling tidak pada 3 aspek, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Pada aspek akidah misalnya, seorang orang yang bertakwa itu senantiasa dia beriman kepada Allah, pada yang gaib, pada hari akhirat, malaikat, kitab, dan para nabi. Menariknya di sini kita lihat ada 2 kali di 2 tempat ayat bercerita tentang iman pada hari akhir dan iman kepada kitab. Iman kepada, ya itu wajar saja ya, karena memang melalui kitablah kita akan mengetahui informasi-informasi tentang ajaran Islam ini. Kemudian hari akhirat itu juga akan menjadikan kita beribadah ini bersifat visioner ya. Kita harus menjadi seorang mukmin, setiap tingkah laku kita harus kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka seorang orang yang bertakwa itu memang memiliki keimanan yang kokoh seperti ini. Lalu yang kedua adalah mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rangkaian ibadah itu, tetapi secara tegas dalam ayat ini hanya dijelaskan itu adalah mendirikan salat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah ya. Mendirikan salat dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tersebut. Karena memang dalam hadis lain disebutkan kan bahwa salat itu merupakan kunci dari sekalian ibadah. Bahkan nanti di hari akhirat yang pertama ditanya itu adalah salat. Ketika salatnya baik, maka baiklah semua ibadahnya. Tapi kalau sudah salatnya rusak, tidak sempurna, maka pasti bermasalah ibadah-ibadah lainnya. Maka orang yang bertakwa itu tidak main-main, dia sangat komitmen mendirikan salat, baik salat fardu, tentu juga salat sunnah. Bahkan di sana dikatakan ketika malam mereka sedikit tidur. Artinya mereka melaksanakan qiyamul lail, gitu kan. Dan dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya termasuk juga membaca Al-Qur'an. Lalu ditegaskan lagi orang bertakwa itu taat, qanut, ya. Bahwa ketaatan itu tidak musiman, terus-menerus. Kemudian mereka juga menunaikan zakat sebagai bagian ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Saudaraku yang terakhir adalah di bidang akhlak. Orang bertakwa itu selalu beristighfar. Secara khusus dalam surah Az-Zariyat juga kita temukan dalam surah Ali Imran tadi di ayat 16 dikatakan mereka itu beristighfar, di ayat 17 maksudnya, mereka beristighfar di waktu sahur. Jadi ada keistimewaan orang-orang bertakwa itu memanfaatkan waktu malamnya itu untuk beribadah, qiyamul lail, juga beristighfar kepada Allah. Lalu mereka juga menepati janji, amanah begitu ya. Lalu sabar, lalu mereka juga berbuat ihsan. Ihsan itu ya merasakan pengawasan Allah,
sekaligus dalam hal sosial mereka senantiasa mendahulukan kewajibannya daripada menuntut hak. Lalu mereka juga jujur, punya integritas, ya. Dan terakhir mereka berinfak. Ini menariknya. Dari 6 kelompok ayat-ayat Quran bicara tentang indikator takwa, ternyata infak itu disebut di 5 tempat. Hanya di surah Az-Zumar aja tadi yang tidak disebut, karena dia cuma bicara hanya satu saja, yaitu tentang kebenaran, tentang kejujuran. Tetapi lainnya diceritakan tentang berinfak. Ini menegaskan kembali orang-orang yang bertakwa itu tidak bisa hanya memupuk kesalehan ritualnya, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan demikian jelaslah tentang indikator takwa. Dan kalau kita hubungkan dengan bulan Ramadan saat ini, tampaknya jelas, pantas dan patutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa kaitannya? Kalau kita lihat tadi, indikator-indikator takwa itu, semuanya itu memang kita latih, memang kita amalkan, memang kita biasakan selama Ramadan. Aspek keimanan, jangan ditanya. Pasti ini kita lakukan karena Allah, karena keimanan kita pada Allah, karena informasinya kita dapatkan dari Al-Quran, karena kita berharap ada balasan terbaik nanti di hari akhirat, karena ini kita peroleh juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kita juga percaya kepada hari akhirat dengan kegaibannya, dengan informasi gaib seperti adanya surga, adanya dosa. Nah, maka secara sadar sesungguhnya selama Ramadan ini terdidiklah aspek akidah kita. Ibadah jangan ditanya. Selama Ramadan ini kita berpuasa, kita juga melaksanakan sholat fardu berjamaah, bahkan malamnya yang biasanya kita tidak ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba sekarang kita ramai-ramai sholat tarawih, ramai-ramai witir. Ini bagian dari upaya untuk membentuk sifat ketakwaan itu. Kemudian kita juga senantiasa mengeluarkan zakat, terutama nanti di akhir yaitu zakat fitrah. Ya. Lalu kita diminta untuk qanitin, ya, untuk terus-menerus tidak musiman. Dan yang menarik lagi, selama Ramadan ini juga kita dilatih untuk memiliki sifat sabar. Kita harus menunaikan janji-janji kita kepada Allah, terutama karena kita mengatakan dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Maka janji-janji itu juga harus kita tepati, kita buktikan selama Ramadan ini. Kemudian di Ramadan ini kita juga dilatih untuk memiliki rasa empati, ya, dengan membantu sesama. Apalagi ada saudara-saudara kita yang selama ini, yang baru-baru ini menjelang Ramadan ada banjir, ada musibah-musibah yang terjadi. Saatnya kita harus mampu mengulurkan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ini wujud dari orang bertakwa. Kalau kita tidak memiliki rasa empati, solidaritas, tidak memiliki sifat kedermawanan, maka sulit rasanya ketakwaan itu bisa kita miliki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah indikator dari takwa. Semoga Ramadan ini kita mampu menjalani dan memenuhi indikator-indikator tersebut, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk menjadi bagian dari hambanya yang bertakwa. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.